Baik, selamat malam semuanya. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Apa kabar malam hari ini? Abhidhamma? 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 Baik, jadi kita bertemu lagi di malam yang berbahagia ini dengan satu suasana yang tentunya kita semua pada saat masuk ke dalam ruangan ini semuanya bahagia. Kita selama 10 hari ini belajar untuk mengenali diri kita sendiri dengan harapan bahwa setelah kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita bisa bisa mengatur kehidupan kita sehingga setiap hari kita menjadi manusia yang makin bahagia, makin bahagia. Kalau Anda seperti yang sudah berkali-kali saya katakan bahwa belajar Dharma itu pada hakikatnya adalah belajar untuk mengetahui hukum-hukum alam, hukum pikiran yang bekerja, bagaimana reaksi-reaksi batin Anda akan membawa kebahagiaan atau penderitaan buat Anda, bagaimana reaksi batin Anda mempengaruhi jasmani Anda, bagaimana jasmani Anda mempengaruhi batin Anda, sehingga kalau Anda mengerti hukum-hukum ini, Anda akan bisa memanfaatkannya demi kebahagiaan Anda sendiri. Seperti yang sudah sering saya katakan, karena Anda mengerti hukum api adalah membakar, maka Anda bisa menghindari api tersebut. Anda mengerti bahwa hukum gravitasi itu adalah menarik kita ke bumi, maka kita bisa mengantisipasi hukum gravitasi tersebut sehingga kita tidak menderita karena melawan hukum tersebut. Demikian pula dengan mempelajari Abhidhamma, kita mempelajari hukum-hukum pikiran kita. Pada sesi 10 hari ini saya sudah menguraikan berbagai jenis kesadaran sehingga Anda sekarang makin tahu siapa diri Anda sesungguhnya. Betapa selama ini kita sering mengartikan, sering beranggapan bahwa kita sudah melakukan satu perbuatan baik, tetapi ternyata itu belum tentu baik. Tidak mengherankan karena kita sering keliru mempersepsikan pengalaman kehidupan kita. Kita keliru mempersepsikan pikiran kita, yang salah dibenar-benarkan. Tidak mengherankan kalau kita ini menderita. Nah, sampai hari kemarin kita sudah mempelajari berapa jenis kesadaran. Yang pertama, kelompok yang pertama terdiri dari 12, kemudian ditambah 18, kemudian ditambah 24. Berapa anak-anak? Berapa? 54. Ke-54 jenis kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran lingkup indrawi. Artinya adalah bahwa jenis kesadaran tersebut biasanya muncul di alam-alam indrawi, alam lingkup indrawi. Ada berapa jenis alam lingkup indrawi, alam kehidupan lingkup indrawi? 11. Jadi ke-54 kesadaran tersebut seringnya muncul di alam-alam tersebut. Bukan berarti bahwa ke-54 jenis kesadaran tersebut tidak pernah muncul di alam Brahma. Mereka kadang, sebagian dari ke-54 jenis kesadaran tersebut kadang-kadang muncul di alam Brahma, tetapi seringkali mereka tempat kemunculannya adalah alam-alam lingkup indrawi yang jumlahnya ada 11. Jadi pada saat Anda berbuat baik, maka pada saat itu kesadaran yang indah dari lingkup indrawi sedang muncul. Sebaliknya pada saat Anda berbuat jahat, Anda melanggar sila-sila Anda melakukan karma-karma buruk Anda, maka pada saat itu kesadaran yang tidak berguna, salah satu dari 12 jenis kesadaran yang tidak berguna muncul untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Ke-54 jenis kesadaran yang sudah kita pelajari, ya,
eh, bisa juga dikatakan satu kesadaran yang biasa-biasa saja. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari satu jenis kesadaran mulai malam hari ini sampai berakhirnya kursus kita. Sisa dari jenis variasi kesadaran yang akan kita pelajari bisa kita katakan sebagai satu kesadaran yang lebih tinggi. Kenapa dikatakan sebagai kesadaran yang lebih tinggi? Karena jenis-jenis kesadaran tersebut tidak dialami oleh manusia biasa. Pada malam hari ini kita akan mempelajari jenis kesadaran lingkup materi halus. Kesadaran ini bisa juga disebut sebagai kesadaran jana materi halus. Kesadaran ini muncul pada saat Anda bermeditasi dan Anda mencapai jana materi halus. Kesadaran lingkup materi halus semuanya berjumlah 15. Ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut sebagai kesadaran berguna lingkup materi halus. Terdiri dari berapa? Ya, 15 dibagi 3 berapa anak-anak? 5, iya. Enggak ada yang ngalahin dah Metro. Kemudian kelompok yang kedua juga terdiri dari 5 kesadaran yang disebut sebagai kesadaran resultan dari materi halus. Kemudian kelompok yang ketiga juga terdiri dari 5 kesadaran yang disebut sebagai kesadaran fungsional dari materi halus. Jadi 15 kesadaran dibagi menjadi 3 kelompok. Mari kita lihat ke layar. Berbicara tentang alam kehidupan, maka ke-15 jenis kesadaran lingkup materi halus biasanya muncul di alam Brahma lingkup materi halus, ya. Kalau kemarin kita berbicara di alam yang lebih rendah, ya, yakni 11 alam lingkup indrawi, maka pada malam hari ini jenis-jenis kesadaran tersebut biasanya muncul di 16 alam lingkup materi halus. Sebenarnya bukan 16, ya. Alam lingkup materi halus adalah alam Brahma materi halus, yakni alam Brahma yang masih mempunyai jasmani yang halus. Besok kita akan belajar tentang alam Brahma yang tidak mempunyai jasmani, jadi hanya mempunyai kesadaran saja. Dari ke-16 jenis alam lingkup materi halus atau 16 alam Brahma materi halus, ada satu alam yang disebut alam tanpa batin atau alam aksanya satta. Alam tanpa batin, maka makhluk yang terlahir di alam tanpa batin ini hanya mempunyai jasmani saja. Dia tidak mempunyai batin. Jadi mereka yang terlahir di alam tersebut akan terlahir seperti patung, tidak bergerak selama mereka menghabiskan karmanya di alam tersebut. Karena pada kursus kita kali ini adalah berbicara tentang kesadaran, maka alam tanpa batin tersebut harus kita keluarkan. Jadi jenis kesadaran lingkup materi halus yang jumlahnya 15 biasanya muncul di 16 alam dikurangi 1 alam. Berapa anak-anak? Ya, jadi muncul di 15 alam lingkup materi halus karena yang 1 alam tanpa batin tidak kita hitung, ya. Semata-mata karena di alam tersebut tidak ada batin, tidak ada kesadaran. Ke-16 alam lingkup materi halus dibagi menjadi 4 tingkat, ya. Tingkat yang pertama itu adalah 3 alam dari jana yang pertama. Jadi kalau Anda mencapai jana yang pertama, Anda berhasil mempertahankan jana tersebut sampai detik terakhir di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan terlahir di alam Brahma materi halus jana yang pertama. Kemudian juga ada 3 alam dari jana yang kedua,
3 alam dari jana yang ketiga, dan 7 alam dari jana yang keempat. Jadi semuanya kalau Anda jumlahkan ada 16. Para penafsir, jadi ini saya cuplik dari buku yang kita bagikan kepada Anda. Para penafsir menurunkan kata Pali jana dari akar yang bermakna mengkontemplasikan, serta dari akar lain yang bermakna membakar habis. Jadi ini kita berbicara tentang arti dari kata jana. Jadi kata jana itu mempunyai 2 arti. Arti pertama adalah mengkontemplasikan. Apa itu mengkontemplasikan? Memandang secara dekat objek-objeknya. Selama ini di dalam kehidupan kita ini tidak atau sering kali tidak bisa, tidak mampu memandang objek-objek dari indera kita secara dekat. Kita hanya memandang secara sekilas, kemudian kita bereaksi. Anda masih ingat cerita tentang seorang profesor yang mengambil ransel? Semuanya itu terjadi karena dia tidak memandang dengan jelas. Memandang dengan secara dekat. Nah, jadi arti yang pertama dari kata jana yang muncul dari satu akar yang bermakna mengkontemplasikan secara dekat. Itu artinya pada saat Anda mencapai jana, maka batin dan pikiran Anda benar-benar berada bersama objeknya secara terus-menerus. Terus-menerus bukan berarti tidak muncul lenyap. Jadi Anda berhasil mempertahankan objek dari kesadaran atau batin Anda itu untuk jangka waktu yang lama, muncul lenyap, untuk jangka waktu yang lama. Mungkin bisa 1 hari, mungkin bisa 5 jam, Anda duduk terus tidak bergerak. 2 hari Anda duduk terus tidak bergerak. Seperti seperti patung. Jadi saya teringat waktu di Myanmar itu kita kalau berlatih meditasi itu bareng dengan para umat berumah tangga. Nah itu ada satu kawan dari Perancis itu ya, dari Perancis. Pada saat kita break begitu ngobrol santai gitu, dia bilang, ini para Bante ini kalau udah meditasi seperti patung. Para Bante ini kalau udah bermeditasi lupa berdiri. Jadi duduk terus tegak, tidak bergerak, ya. Nah, itu adalah arti kata pertama dari kata jana, yakni batin Anda berhasil memegang objek dengan sangat kuat, sangat erat, sangat dekat sekali. Anda bisa batin itu tidak goyah lagi, tidak bergerak ke objek-objek yang lain. Kalau saat ini kan batin Anda selalu bergerak, betul? Kadang Anda melihat sesuatu, kadang Anda mendengar, kadang Anda berpikir, mencium dan sebagainya, membaui maksud saya, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu Anda berada di dalam jana, batin Anda hanya menangkap satu objek dengan sangat kuat, tidak berpindah-pindah. Dan arti kata yang kedua adalah membakar habis. Membakar habis apa? Membakar habis rintangan-rintangan batin. Rintangan batin itu adalah satu energi mental yang menghalangi konsentrasi Anda. Selama masih ada energi-energi mental yang negatif yang disebut sebagai rintangan batin, maka kita atau batin ini akan sulit mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi. Rintangan batin tersebut ada 5, nanti kita akan bicarakan. Salah satunya adalah keinginan untuk menikmati nafsu-nafsu indrawi, keinginan untuk melihat objek yang menyenangkan, mendengar suara-suara yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Rintangan batin yang kedua adalah kehendak-kehendak jahat. Rintangan batin yang ketiga adalah kegelisahan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicarakan. Nah, jadi disebut jana karena mereka atau kesadaran tersebut secara mendalam mengkontemplasikan objek, dan karena mereka membakar kondisi-kondisi merugikan yang berlawanan dengan konsentrasi, yakni yang saya sebutkan tadi, rintangan batin. Jana bisa dicapai melalui metode meditasi
yang disebut sebagai meditasi pengembangan ketenangan atau keheningan, atau dalam bahasa Palinya samatha bhavana. Objek dari kesadaran jhana adalah sebuah gambar mental yang disebut sebagai gambar pasangan atau bahasa Palinya patibhaga nimitta. Gambar ini dianggap sebagai sebuah objek konseptual atau panyati konsep, bukan kebenaran hakiki tetapi kebenaran konsep. Kemudian meditator atau seorang yang bermeditasi, yang beraspirasi pada jhana, dapat memilih sebuah alat kontemplatif, alat meditasi untuk konsentrasi dia yang disebut kasina, di mana atensi atau perhatian bisa dipusatkan. Ketika konsentrasinya sudah kuat, alat fisik itu, kasina itu tadi ya, akan memunculkan replikasi atau replikasi itu tiruan ya, gambar yang mirip seperti aslinya tadi ya, yang bisa divisualisasi, disebut sebagai gambar latihan atau bahasa Palinya ugaha nimitta. Dan pada gilirannya gambar tersebut akan memunculkan gambar pasangan yang dipahami sebagai objek jhana. Artinya begini, kalau Anda ingin bermeditasi untuk mencapai jhana, Anda harus bermeditasi dengan memakai objek-objek tertentu. Ada, kalau di dalam teks kita ada 40 jenis objek meditasi. Hampir sebagian besar dari 40 jenis objek meditasi tersebut bisa menghasilkan jhana, bisa membawa Anda untuk mencapai jhana. Katakanlah seperti yang tertulis di layar, Anda bermeditasi dengan menggunakan objek kasina. Jadi kalau mungkin selama ini Anda bermeditasi dengan menggunakan objek nafas. Nafas keluar masuk, betul. Nah, katakanlah saya malam ini akan mencoba menjelaskan kita bermeditasi dengan kasina. Kasina itu adalah satu alat bantu yang kita gunakan sebagai objek dari pikiran batin kita di dalam bermeditasi untuk bisa memusatkan konsentrasi. Biasanya yang namanya kasina itu berbentuk lingkaran ya. Kita membuat lingkaran, diameternya itu kira-kira satu gini berapa itu? 25 cm. Ya, satu lingkaran dengan diameter 25 cm. Kemudian lingkaran tersebut bisa diberi warna atau mungkin lingkaran dari tanah. Jadi katakanlah kita memberi warna biru kepada lingkaran tersebut yang berdiameter 25 cm. Kemudian kita letakkan lingkaran tersebut di depan kita, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Karena kalau Anda meletakkannya terlalu jauh, maka akan membuat mata Anda bisa mengeluarkan energi yang berlebihan hanya untuk melihat kepada kasina tersebut. Kalau Anda meletakkannya terlalu dekat, itu juga akan membuat mata Anda akan sakit karena mata Anda akan mencoba untuk mengembang secara berlebihan juga. Nah, jadi kasina tersebut kita letakkan pada jarak yang cukup. Kemudian kalau Anda meletakkannya terlalu atas, maka leher Anda juga akan sakit. Ya, karena Anda mungkin harus mendongak ke atas. Kalau Anda meletakkannya terlalu bawah, leher Anda juga mungkin akan sakit. Jadi pas saja diletakkan di mana Anda tidak mendongak ke atas dan Anda tidak terlalu menunduk ke bawah. Setelah itu, dengan mata terbuka, maka Anda lihat gambar kasina tersebut secara terus-menerus. Anda perhatikan gambar kasina tersebut. Kemudian setelah Anda perhatikan gambar kasina tersebut, Anda pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda sampai Anda bisa melihat bahwa gambar kasina tersebut bisa kelihatan pada saat Anda menutup mata. Ya. Mungkin gambar kasina itu akan kelihatan untuk beberapa detik saja. Kemudian setelah itu gambar tersebut hilang lagi. Tidak apa-apa. Pada saat gambar tersebut hilang lagi, Anda buka mata Anda lagi, ya. Buka mata Anda
Lihat gambar itu secara terus-menerus, dilihat lagi untuk beberapa menit sambil Anda mungkin mengucapkan kata-kata di dalam hati untuk membantu konsentrasi Anda. Kasina, 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 ya, kasina berwarna biru. Setelah itu Anda tutup mata lagi sampai Anda bisa melihat lagi gambar tersebut dengan mata tertutup, ya. Pada awal-awal latihan Anda mungkin gambar tersebut akan lenyap lagi setelah beberapa menit. Tidak apa-apa, Anda buka mata lagi, Anda lihat gambar tersebut terus-menerus sambil Anda mengatakan dalam hati, biru, 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 atau kasina biru, kasina biru. Kemudian Anda pejamkan mata lagi sehingga Anda bisa melihat gambar tersebut dengan mata terpejam. Pada saat konsentrasi Anda sudah kuat, maka dengan mata terpejam Anda bisa melihat kasina tersebut. Anda bisa melihat kasina tersebut, keadaannya persis pada saat Anda melihatnya dengan mata terbuka. Jadi maksudnya pada saat misalkan saja kasina berwarna biru tersebut ada tanda-tanda tangan pada saat Anda membuatnya, maka pada saat Anda memejamkan mata, gambar atau tanda-tanda tangan tersebut juga bisa kelihatan. Jadi apa yang Anda lihat dengan mata terbuka bisa Anda lihat dengan mata tertutup. Pada saat Anda bisa mempertahankan gambar mental tersebut, ya, pada saat Anda bisa mempertahankan untuk waktu 1 jam atau lebih, maka gambar mental tersebut disebut sebagai gambar latihan seperti yang tadi sudah Anda baca. Nah, pada saat itu biasanya para yogi yang bermeditasi pada saat dia sudah menguasai gambar mental tersebut, dia meninggalkan gambar yang asli tadi, kemudian dia mencari tempat yang lebih tenang, masuk ke dalam hutan gitu, yang lebih dalam lagi, dan dia melatihnya. Dia melatih bermeditasi dengan objek yang sudah dihafal tadi. Jadi dia sudah bisa terbebaskan dari gambar kasina yang asli tadi. Nah, dia melatih secara terus-menerus sampai pada satu saat konsentrasinya semakin menguat, gambar tersebut yang tadinya masih dipenuhi oleh cacat-cacat seperti gambar aslinya, perlahan-lahan gambar tersebut menjadi semakin jernih, semakin jernih, semakin jernih. Seperti kristal. Sangat terang sekali. Pada saat itu maka kesadaran jana akan muncul. Anda bisa berada di dalam situasi seperti itu untuk berhari-hari. Teks mengatakan seorang yogi bisa berada dalam situasi seperti itu maksimal selama 7 hari. Jadi selama 7 hari Anda bisa mempertahankan objek tersebut. Pada saat kesadaran jana muncul, semua kekotoran batin tertekan. Batin Anda menjadi sangat murni. Kualitas batin yang demikian ini sangat luar biasa. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini yang bisa menyamakannya. Ini adalah kebahagiaan yang muncul karena bebas dari keinginan-keinginan indrawi. Nah, jadi pada saat gambar kasina tadi berubah dari gambar yang persis atau mirip seperti aslinya, berubah menjadi makin jernih seperti kristal yang bersinar, maka pada saat tersebut gambar itu disebut sebagai gambar pasangan, ya. Jadi gambar pasangan ini adalah objek dari jana. Dari 15 jenis kesadaran lingkup materi halus seperti yang sudah kita bahas tadi, dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok terdiri dari masing-masing 5 kesadaran. Mari kita baca. Yang pertama, mari baca bersama-sama. Mama. Apa? Mari kita baca sama-sama, ayo. Sekali lagi.
Kesadaran berguna jana pertama bersama dengan pemindaian awal, pemindaian lanjutan, kegiuran, kebahagiaan, dan mental yang terpusat. Nah, Anda lihat kata-kata ini, pemindaian awal, pemindaian lanjutan, kegiuran, kebahagiaan, dan mental yang terpusat, ada 5. Ini adalah yang disebut sebagai faktor-faktor jana, ada 5. Faktor jana itu ada 5. 5 faktor jana ini adalah sebenarnya energi batin kita. Ya, namanya yang satu adalah pemindaian awal atau bahasa palinya witaka. Yang kedua pemindaian lanjutan atau bahasa palinya wicara. Yang ketiga kegiuran, bahasa palinya piti. Yang keempat kebahagiaan, bahasa palinya suka. Yang kelima mental yang terpusat atau bahasa palinya ekagata, ada 5. 5 energi mental ini disebut sebagai faktor-faktor jana. Nah, pada saat Anda mencapai jana yang pertama dari jana materi halus, maka pada saat itu kelima energi batin ini, energi mental ini hadir melaksanakan fungsi-fungsinya. Jadi pemindaian awal atau witaka ini adalah satu energi batin kita yang mengarahkan atau mengarahkan batin kita kepada objek meditasi. Ya. Kemudian yang disebut sebagai pemindaian lanjutan itu adalah energi batin yang membuat batin kita untuk terus-menerus berada bersama objek meditasinya. Piti itu adalah energi atau kegiuran, itu adalah energi batin yang berfungsi untuk menciptakan kegiuran kepada objek. Jadi Anda bisa menyukai objek meditasi Anda. Suka itu adalah energi batin yang disebut sebagai perasaan kebahagiaan. Ya. Kemudian mental yang terpusat adalah energi batin yang membuat semua energi-energi batin Anda terpusat kepada objeknya. Nah, pada saat Anda mencapai jana yang pertama, kelima energi mental ini hadir, ada. Kalau Anda ingin naik lagi ke atas mencapai jana yang kedua, apa yang harus Anda lakukan? Anda tetap bermeditasi seperti yang saya ceritakan tadi, menguatkan konsentrasi Anda, dan secara perlahan energi batin yang paling kasar dihilangkan. Dari kelima faktor jana, energi batin yang paling kasar atau faktor jana yang paling kasar adalah pemindaian awal. Nah, energi batin yang disebut pemindaian awal atau witaka ini harus dilepaskan karena masih terlalu kasar. Pada saat yogi berhasil melepaskan witaka tersebut atau pemindaian awal tersebut, maka yogi tersebut akan mencapai jana yang kedua. Jana yang kedua adalah, mari dibaca bersama-sama. Kesadaran berguna, jana kedua bersama dengan pemindaian lanjutan. Anda lihat, pemindaian awalnya tidak ada, betul? Ya, di drop, ditinggalkan. Jadi langsung ada pemindaian lanjutan, kegiuran, kebahagiaan, dan mental yang terpusat. Kemudian yang ketiga, sama saja. Kalau yogi tersebut ingin mencapai jana yang lebih tinggi lagi, maka yogi tersebut harus melepaskan faktor jana yang paling kasar. Faktor jana yang paling kasar adalah pemindaian lanjutan. Oleh karena itu pada jana yang ketiga, kesadaran berguna jana ketiga bersama dengan kegiuran, pemindaian lanjutannya hilang. Kebahagiaan dan mental yang terpusat. Kemudian yang keempat, yang paling kasar lagi ditinggalkan. Maka kesadaran berguna jana keempat bersama dengan kebahagiaan dan mental yang terpusat. Kemudian yang terakhir, kebahagiaan ini diganti. Karena kebahagiaan sifatnya juga masih kasar, maka kalau yogi tersebut ingin berlatih mencapai jana yang kelima, maka pada saat itu kebahagiaan berganti dengan equanimitas, satu kondisi batin yang tenang, stabil, tidak goyah kesana kemari, tidak diombang-ambingkan oleh perasaan bahagia ataupun perasaan kebencian. Batin yang demikian adalah batin yang sangat kuat,
tidak goncang dihembus oleh angin-angin duniawi. Maka nama dari kesadaran tersebut adalah kesadaran berguna jana kelima bersama dengan equanimitas dan mental yang terpusat. Nah, nama-nama kesadaran dari kelompok resultan dan dari kelompok fungsional juga mempunyai nama yang sama. Jadi Anda tahu bahwa pada saat seseorang itu bermeditasi untuk mencapai jana materi halus, supaya orang tersebut bisa mencapai jana materi halus yang lebih tinggi, apa yang harus dilakukan? Yang dia harus lakukan adalah melepaskan energi batin yang paling kasar, melepaskan faktor-faktor jana yang paling kasar. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa masing-masing jana didefinisikan berdasarkan sekumpulan konkomitan. Konkomitan itu adalah sesuatu yang muncul secara bersama-sama. Konkomitan mental atau cetasika, ya, yang disebut sebagai faktor-faktor jana, yakni pemindahan awal, pemindahan lanjutan, kegiuran, kebahagiaan, dan mental yang terpusat. Kemudian witaka atau pemindahan awal itu adalah seperti tadi saya katakan, ya, pemindahan awal itu adalah satu energi batin yang mengarahkan mental kita ke arah objek, yang mengarahkan batin kita untuk berada bersama objeknya, ya. Nah, pemindahan awal atau witaka itu kira-kira seperti burung yang membuka sayap, burung yang membuka sayap untuk mulai terbang. Wicara seperti burung, wicara ini pemindaian lanjutan seperti burung yang meluncur menembus udara dengan sayap terbentang. Jadi ini untuk membedakan perbedaan antara pemindaian awal dan pemindaian lanjutan. Jadi pemindahan awal itu adalah energi batin yang mengarahkan batin kita kepada objeknya. Pemindahan lanjutan adalah energi batin yang mempertahankan batin kita untuk tetap berada di objek. Jadi di kitab-kitab kita diberikan satu perumpamaan untuk membedakan keduanya. Seperti pemindahan awal itu adalah seperti burung yang mengembangkan sayapnya untuk terbang. Pemindahan lanjutan adalah seperti burung yang meluncur terbang menembus udara dengan sayap yang terbentang. Ini kita bisa lewati. Kemudian panca niwarana atau 5 rintangan batin. Seperti yang tadi saya katakan, rintangan batin adalah energi batin atau energi mental yang menghalangi konsentrasi kita. Selama kita masih mempunyai 5 energi ini atau rintangan batin ini, maka konsentrasi kita tidak akan pernah bisa berkembang secara maksimal. Kita tidak akan pernah bisa mencapai jana. Kalau Anda ingin mencapai jana, maka kelima rintangan batin ini Anda harus mampu melewatinya. Yang pertama adalah hasrat-hasrat indrawi, hasrat untuk menikmati kepuasan-kepuasan indera Anda, hasrat untuk menikmati mata Anda, hasrat untuk menikmati memuaskan indera telinga Anda, indera hidung Anda, indera tubuh sentuhan Anda, ya, indera lidah Anda. Kemudian rintangan batin yang kedua disebut sebagai niatan jahat. Niatan untuk menciderai orang lain, niatan untuk atau mengharapkan orang lain menderita, niatan untuk menyakiti orang lain. Ini semua harus bisa ditekan, dihilangkan, apapun bentuknya. Bahkan kehendak yang paling sederhana pun mengharapkan satu makhluk untuk menderita, itu pun harus berhasil ditekan. Kehendak untuk melenyapkan kehidupan nyamuk. Pada saat Anda bermeditasi, ya, meskipun nyamuk cukup mengganggu Anda, pada saat itu sama sekali tidak ada niatan jahat untuk membuat nyamuk tersebut menderita dengan membunuhnya misalkan. Batin Anda menjadi begitu murni, penuh cinta kasih, penuh welas asih. Rintangan batin yang ketiga disebut sebagai kemalasan dan kelembaman. Jadi ini adalah satu bentuk kemalasan batin Anda.
Anda tahu bahwa sesuatu tertentu adalah hal yang baik untuk dikerjakan, tetapi Anda sama sekali tidak ada energi untuk mengerjakannya. Rintangan batin yang berikutnya disebut sebagai kegelisahan dan penyesalan. Yang kelima adalah keraguan-raguan. Keraguan-raguan terhadap Buddha, keraguan-raguan terhadap Dharma, keraguan-raguan terhadap Sangha, keraguan-raguan terhadap latihan-latihan meditasi Anda, keraguan terhadap guru-guru Anda. Pada saat Anda mencapai jhana, semua keraguan-raguan tersebut tidak muncul. Tidak akan ada lagi keraguan-raguan. Faktor-faktor jhana menghentikan kemunculan rintangan batin atau rintangan mental. Yang pertama, pemindaian awal itu menghentikan kemunculan kemalasan dan kelembaman. Pemindaian lanjutan menghentikan kemunculan keraguan-raguan. Kegiuran menghentikan kemunculan niatan jahat. Kebahagiaan menghentikan kemunculan kegelisahan dan penyesalan. Mental yang terpusat menghentikan kemunculan hasrat-hasrat indrawi. Nah, ini adalah secara teknis penjelasan yang bisa kita temukan di dalam kitab-kitab suci kita. Seringkali orang sangat ingin bermeditasi untuk bisa mencapai kemajuan, tetapi kadang orang sering berpikir bahwa meditasi adalah satu hal yang, jadi kalau maksud saya seringkali ya di dalam cara kehidupan kita sehari-hari kita jarang sekali merawat batin kita. Kita jarang sekali mengamati batin kita, sehingga dalam kehidupan keseharian kita seringkali kekotoran-kekotoran batin itu kita biarkan untuk tumbuh, berkembang, makin hari makin kuat, makin kuat. Apalagi Anda sebagai umat perumah tangga, kehidupan Anda adalah kehidupan yang penuh debu. Lihat saja kehidupan Anda setiap hari. Kalau Anda tidak berhati-hati menjaga batin dan pikiran Anda, maka betapa setiap hari Anda tersiksa dengan kekotoran-kekotoran batin Anda. Di dalam latihan spiritual, itu bisa diibaratkan seperti Anda merawat taman Anda. Pada saat Anda merawat taman Anda, maka setiap hari mungkin atau seminggu 2-3 kali Anda akan melihat taman-taman Anda, memastikan bahwa tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh dan berkembang. Kalaupun ada rumput-rumput liar, maka Anda akan cabut itu rumput-rumput liar, Anda bersihkan dari taman-taman Anda, sehingga yang tampak adalah akhirnya hanyalah taman bunga yang sangat indah. Ini adalah satu perumpamaan bahwa di dalam kehidupan kita, kalau Anda ingin maju di dalam meditasi Anda, di dalam kehidupan keseharian Anda, maka Anda harus memperhatikan rumput-rumput liar di dalam batin Anda. Anda harus bisa menjaga supaya kekotoran batin tersebut tidak tumbuh dan berkembang menjadi makin kuat, makin kuat. Anda harus menjaga perilaku Anda, baik itu perilaku yang muncul melalui tindakan tubuh, atau perilaku yang muncul melalui ucapan, atau perilaku yang hanya muncul melalui batin atau mental Anda. Anda harus bisa menjaga semuanya, sehingga Anda tidak melakukan satu kesalahan-kesalahan apapun, tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk apapun. Dengan demikian Anda akan bisa terhindar dari penyesalan-penyesalan yang mungkin akan muncul di belakang hari. Penyesalan yang muncul pada saat Anda bermeditasi adalah satu energi batin yang sangat merusak. Pada awal-awal saya berlatih meditasi Buddhis, satu energi mental, energi batin yang sungguh sangat berat harus saya atasi adalah penyesalan.
Karena pada saat Anda bermeditasi, Anda akan semakin bisa dengan jelas melihat semua perbuatan-perbuatan Anda di masa lalu. Anda akan bisa melihat dengan jelas pada saat Anda masih menjadi kanak-kanak, pada saat Anda masih menjadi balita, bahkan para yogi-yogi tertentu bisa melihat dengan jelas pada saat dia terlahir ke bumi ini sebagai seorang bayi yang belum mengerti apa-apa. Dia bisa mengingatnya dengan jelas sampai dewasa apa saja yang sudah mereka lakukan. Kalau Anda semakin sering melakukan kesalahan di dalam kehidupan Anda, akan semakin banyak penyesalan yang akan muncul pada saat Anda bermeditasi. Penyesalan tersebut sungguh sangat berat sekali. Paling tidak itu yang saya alami pada awal-awal saya berlatih dulu. Sungguh sangat berat menghadapi penyesalan-penyesalan tersebut. Anda seperti dihadapkan dengan apa yang telah Anda lakukan. Anda bisa melihat dengan sangat jelas, seolah-olah pengalaman itu terulang kembali. Oleh karena itu, kalau Anda ingin sukses di dalam meditasi Anda, maka Anda harus bisa menjaga kehidupan Anda, perilaku Anda, menjaga sila-sila Anda, menjaga tindakan tubuh Anda, menjaga ucapan-ucapan Anda supaya tidak muncul penyesalan-penyesalan yang hanya akan mengganggu kemajuan meditasi Anda. Lakukanlah yang terbaik di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda di dalam kehidupan Anda adalah manusia yang tidak bahagia, ya, maka Anda akan mempunyai PR yang lebih. Anda mempunyai satu tugas yang lebih untuk Anda selesaikan pada saat Anda bermeditasi. Seringkali kita terlalu ceroboh di dalam kehidupan kita. Kita sering beranggapan bahwa tidak ada bahayanya melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Apalagi buat Anda yang sudah berumah tangga, saya percaya betapa sulitnya hidup berumah tangga itu. Banyak sekali permasalahan. Meskipun Anda tidak mempunyai masalah dengan suami atau istri atau anak Anda, tetapi permasalahan-permasalahan lain, misalkan seperti membesarkan anak, atau seperti misalnya saja seperti saja misalnya anak Anda tidak berprestasi seperti yang Anda harapkan. Semuanya itu pasti adalah satu hal yang Anda hadapi, adalah risiko-risiko kehidupan Anda, adalah hal-hal yang kalau Anda tidak berhati-hati akan memunculkan penderitaan Anda. Apalagi kalau di dalam kehidupan rumah tangga Anda mengalami masalah dengan suami, dengan istri. Bukankah tujuan kita belajar Dharma dan berlatih Dharma ini adalah ingin menjadi manusia yang bahagia? Betul? Beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan bahwa hidup ini terlalu singkat, sementara banyak sekali hal-hal yang harus atau ingin kita lakukan. Kalau Anda ingin melakukan semuanya, tidak akan pernah punya waktu. Anda tidak mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan atau mewujudkan semua keinginan Anda. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, buatlah skala prioritas. Utamakan, dahulukan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan Anda. Sesuatu yang tidak penting, kita nomor duakan. Bukan sebaliknya. Anda menomorsatukan sesuatu yang tidak penting, sehingga akhirnya Anda tidak mempunyai waktu lagi untuk sesuatu yang penting. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seseorang tentang bagaimana sebenarnya menjaga kehidupan kita untuk bisa tetap bahagia. Saya berkata bahwa
Salah satu kesalahan fatal dari para umat perumah tangga sehingga akhirnya kehidupannya itu jauh dari kebahagiaan adalah pada saat mereka sudah menikah, mereka mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mereka bangun pada waktu berpacaran. Pada saat Anda memutuskan untuk menikah, Anda memutuskan hal tersebut karena Anda sudah merasa nyaman dengan perilaku pasangan Anda. Bukankah demikian? Anda mau dinikahi oleh suami Anda. Ya, suami mau menikahi istri Anda karena berpikir bahwa pasangan Anda selama ini sudah menunjukkan satu perilaku-perilaku yang menurut Anda cukup positif, cukup baik, sehingga Anda merasa nyaman dengannya. Tetapi masalahnya setelah menikah, biasanya perilaku-perilaku positif tersebut mulai hilang. Mulai berganti dengan perilaku-perilaku yang baru. Dan inilah awal munculnya permasalahan di dalam rumah tangga. Saya katakan kepada Anda bahwa perilaku-perilaku positif yang sudah Anda bangun sejak Anda masih berpacaran adalah alasan utama Anda menikah. Perilaku tersebut, kebiasaan tersebut adalah fondasi, penopang kebahagiaan Anda. Kalau Anda tinggalkan penopang tersebut, maka kebahagiaan Anda pun akan runtuh. Rumah tangga Anda pun akan runtuh. Jadi kalau Anda ingin bahagia di dalam kehidupan ini, terutama di dalam hubungan suami istri, pertahankanlah semua kebiasaan-kebiasaan bagus, semua kebiasaan baik yang sudah Anda bangun selama ini. Jangan Anda tinggalkan. Jangan Anda tinggalkan. Yang terjadi kan sebaliknya. Dulu aja waktu masih pacaran, kalau pacarnya yang perempuan jalan gitu ya ke teater, ke gedung bioskop, pada waktu jalan kakinya terantuk tangga gitu, aduh sayang, aduh hati-hati dong, aduh sakit ya kakinya ya gitu ya. Terus Anda yang laki dielus-elus pacarnya. Tapi giliran sudah menikah, apa yang terjadi? Kalau istrinya lagi jalan kesandung gitu, matanya di mana sih? Udah tahu. Kalau jalan itu ngelihat bawah. Anda lihat perubahan-perubahan yang demikian itu. Pada suatu hari, pada suatu sore, di sebuah keluarga yang hanya mempunyai seorang anak yang masih sangat muda, sangat kecil. Pada sore hari itu, setelah sang suami pulang dari kantor, sampai ke rumahnya, dia mendapati istrinya sedang mempersiapkan makan malam untuk mereka berdua seperti biasanya. Setelah dia selesai mandi, membersihkan badan, dan makan malam pun siap, suami istri tersebut bersama-sama makan malam yang sudah disediakan. Pada saat mereka sedang menikmati makan malam mereka, sang suami berkata, saya ingin mengatakan sesuatu kepada kamu. Sang istri yang merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, mendengar perkataan suaminya tersebut, dia hanya bisa memejamkan mata, menghela nafas untuk beberapa kali, kemudian dengan suara bergetar dia menjawab, apa yang kamu ingin katakan pada saya? Untuk sesaat suasana menjadi hening. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari keduanya. Sampai akhirnya sang suami berkata, saya ingin menceraikan kamu.
Kembali sang istri menghela nafas yang sangat dalam. Dia memejamkan matanya dan terlihat butir-butir air mata keluar dari kedua sudut matanya. Dia pun kemudian menguatkan diri, mengendalikan diri dan berkata lagi, "Kenapa kamu ingin menceraikan aku?" Sang suami tidak memberi jawaban atas pertanyaan istrinya. Dia terus menyelesaikan makan malamnya dan kemudian dia masuk ke kamar tidur. Tidak ada penjelasan apapun keluar dari mulutnya. Di tempat tidur dia memejamkan mata. Pikirannya berkecamuk. Dia pun berkata di dalam hati, "Bagaimana mungkin saya mengatakan alasan perceraian ini kepada dia? Meskipun aku sudah nggak mencintai dia, tetapi aku nggak tega kalau mengatakan atau kalau dia tahu bahwa aku sudah mencintai wanita lain." Jadi malam hari itu mereka lalui tanpa tegur sapa, meskipun mereka tidur di dalam satu ranjang, tidak ada perkataan apapun. Sampai keesokan harinya, pada saat sang suami mau pergi ke kantor, dia menyodorkan selembar kertas kepada istrinya. Kertas tersebut berisi kondisi perceraian yang disetujui oleh suaminya. Sang istri dengan mata merah berlinang air mata menerima selembar kertas tersebut. Kemudian dia membaca tulisan tangan suaminya tersebut. Ada dua hal yang ditulis oleh suaminya. Yang pertama, bahwa suaminya mau menceraikan istrinya dengan kondisi dia akan memberikan 30% saham dari perusahaannya untuk istrinya. Kondisi yang kedua, dia juga akan memberikan semua rumah, mobil beserta isinya, dengan catatan juga sang istri mau mengurusi anak tunggal mereka yang masih berumur 10 tahun. Setelah membaca kondisi-kondisi yang disodorkan, ditawarkan oleh suaminya, tiba-tiba sang istri merobek kertas tersebut sambil berkata cukup kencang, "Saya tidak ingin semuanya ini. Saya tidak membutuhkan semuanya ini." Sang suami merasa terkejut, tetapi segera saja dia menguasai diri. Dia berpikir bahwa mungkin kejadian ini sangat, atau istrinya shock, belum siap untuk menerima kondisi ini, kenyataan ini. Dia pun untuk detik berikutnya muncul pikiran-pikiran yang liar. Untung aja dia nggak mau terima. Ya udah, kalau dia nggak mau terima, dia pun segera pergi ke kantor. Pada saat dia berada di kantor, dia sempat menelpon pacarnya, ya, Willnya, wanita idaman lainnya. Dia menceritakan, "Tahu nggak? Tadi itu kan istriku, saya sodorkan kondisi-kondisi yang saya sepakati untuk perceraian ini. Dia menolak, bahkan dia robek-robek kertas tersebut." Mendengar penjelasan dari laki-laki tersebut, sang pacar, seperti biasanya seorang wanita idaman lain, dia pun tertawa genit. Jadi singkat cerita, sore hari itu mereka lalui berdua berpacaran. Sampai malam hari sang suami pulang ke rumah, terkejutlah dia karena pada saat dia sampai ke rumah, tidak ada makan malam seperti biasanya disiapkan oleh istrinya. Dia sempat melihat istrinya sedang duduk menulis sesuatu tanpa ada tegur sapa dari istrinya. Dia pun tidak menegur istrinya. Dia langsung menuju kamarnya, membersihkan badan, kemudian tidur. Tidak ada tegur sapa pada hari itu. Tengah malam pada saat dia ingin ke kamar kecil,
Dia masih sempat melihat bahwa istrinya masih tetap duduk di kursi tersebut sambil menulis sesuatu. Dia tidak tahu apa yang ditulis istrinya malam hari itu. Dia pun tidak menanyakan kenapa sampai tengah larut malam begini dia tidak tidur. Dia sudah kehilangan cinta, perasaan cinta kepada istrinya. Dia melanjutkan tidurnya lagi sampai keesokan harinya. Sebelum dia berangkat ke kantor, kali ini giliran istrinya yang menyodorkan selembar kertas kepada dia. Suaminya pun membaca tulisan tangan istrinya. Di situ tertulis, perceraian ini hanya akan terjadi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, perceraian hanya akan terjadi 1 bulan lagi. Syarat yang kedua, selama 1 bulan ini, setiap hari, setiap pagi, saya minta kamu menggandeng saya keluar dari kamar tidur menuju ke ruang utama, persis seperti kamu dulu menggandeng aku masuk ke kamar pengantin pada malam pertama. Sang suami sempat tercekat, tertegun, sempat mencoba untuk berpikir apa maksud dari istrinya tersebut. Tetapi lagi-lagi pikiran buruk dia muncul. Ya, ini syarat yang mudah. Untung dia nggak mau terima 30% saham perusahaan. Untung dia nggak mau terima rumah dan mobil. Kan bisa saya kasih ke istri saya yang baru nanti. Akhirnya suami itu pun sepakat, baik. Semua syarat-syarat dari kamu aku setujui. Jadi 1 bulan lagi, 30 hari kalender lagi, perceraian itu hanya akan terjadi. Dia menceritakan lagi hal ini kepada pacarnya. Seperti biasa, wanita idaman lain selalu tertawa genit lagi. Apapun dia berkata, apapun trik-trik apapun yang dilakukan oleh istri kamu, cepat atau lambat, dia harus menerima kenyataan bahwa perceraian ini harus terjadi. Ya nggak apa-apa, saya sabar menunggu 1 bulan lagi. Keesokan harinya perjanjian itu pun dilaksanakan. Hari pertama, sesuai dengan kesepakatan, sang suami harus menggandeng istrinya keluar dari kamar tidur. Seperti pada malam pertama, dia menggandeng istrinya masuk ke kamar pengantin. Pada hari itu, pagi itu, ada kecanggungan. Kecanggungan dari keduanya. Sang suami pun merasa canggung, sang istri juga merasa canggung. Mereka berjalan dengan sangat kaku sekali keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu. Di tengah perjalanan menuju ke ruang utama, ruang tamu, tiba-tiba kecanggungan mereka dipecahkan oleh suara anak mereka, anak satu-satunya yang masih berumur 10 tahun. Dia berteriak dari belakang, berteriak dengan penuh sukacita, penuh rasa bahagia. Papi gandeng mami, papi gandeng mami. Aku suka, nih papi sayang mami. Mendengar suara anak tersebut, sang istri sambil memejamkan mata, menahan air matanya, berkata lirih kepada suaminya, teruslah berjalan. Jangan katakan apa-apa kepada anak kita. Jangan katakan rencana perceraian kita. Teruslah berjalan. Sang suami sempat melirik kepada istrinya dan dia juga kembali melihat air mata keluar mengalir dari kedua belah matanya. Jadi hari pertama mereka lalui dengan sangat canggung sekali. Kejadian terulang lagi pada hari kedua. Sang suami menggandeng istrinya keluar lagi. Kali ini kecanggungan itu mulai hilang. Meskipun keduanya masih ada rasa kaku, aneh, hal yang wajar. Karena selama ini, selama berbulan-bulan, sebenarnya mereka sudah tidak pernah bersentuhan lagi. Tetapi hari kedua mereka lalui dengan lebih mudah dibandingkan pada hari pertama. Kejadian tersebut berulang terus setiap pagi.
Makin hari kecanggungan itu makin hilang, makin hilang. Sampai memasuki minggu pertama. Setelah minggu pertama, kecanggungan itu sama sekali sudah hilang. Pagi itu sang suami kembali menggandeng istrinya berjalan keluar menuju ke ruang tamu. Dari belakang kembali anaknya berteriak, "Papi gandeng mami lagi, papi gandeng mami, papi gandeng mami, papi sayang mami, papi sayang mami." Mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka berjalan dengan sangat anggun sekali. Mereka berjalan dengan langkah kaki yang sangat lambat. Mereka berdua menikmati perjalanan ini. Kali ini karena kecanggungan itu sudah tidak ada. Suaminya sudah mulai bisa menguasai keadaan. Dia mulai bisa merasakan harum parfum istrinya. Dia mulai bisa merasakan lagi sentuhan-sentuhan istrinya. Perasaan yang dulu pernah muncul mulai bangkit lagi. Sang istri pun demikian halnya. Karena sudah tidak ada kecanggungan lagi. Pada saat dia berjalan digandeng suaminya, dia memberanikan diri untuk merebahkan kepalanya di pundak sang suami. Oh, pantainya romantis ya. Dia merebahkan kepalanya di pundak sang suami, berjalan menuju ke ruang utama. Setiap hari mereka lalui dengan jalan yang demikian. Makin hari kecanggungan itu makin luntur, sampai akhirnya semuanya sudah berjalan seperti biasa, seperti normal lagi. Tidak ada lagi kecanggungan, tidak ada kebencian dari suaminya kepada istrinya. Hari itu, pada saat memasuki minggu kedua, sebelum sang suami menggandeng keluar istrinya, dia melihat istrinya sedang sibuk memilih gaun untuk dikenakan pada pagi hari itu. Dia memilih-milih gaun, tidak tahu harus memakai gaun yang mana. Sambil bergumam lirih, dia berkata, "Semua gaun-gaunku sudah menjadi sangat besar. Aku sudah menjadi sangat kurus sekali. Makin hari makin kurus." Mendengar perkataan istrinya, untuk pertama kalinya sang suami melihat betapa istrinya sudah menjadi sangat kurus sekali. Dia berpikir bahwa mungkin selama ini istrinya menderita. Mungkin selama 10 tahun, 11 tahun pernikahan mereka, 11 tahun ini adalah penderitaan buat istrinya. Istrinya sudah tidak sesegar seperti dulu pada masa berpacaran. Sudah tidak secantik masa-masa berpacaran dulu. Ada rasa kasihan muncul dari hati suaminya. Pada saat sang suami pikirannya sedang berkecamuk ke sana kemari, tiba-tiba keheningan itu dipecahkan oleh suara anaknya. "Papi, papi, sekarang waktunya papi gandeng mami, ayo gandeng mami lagi." Sang istri memanggil anaknya, "Kemari nak, kemari." Dia mendekap anaknya, pejam mata sambil kembali butir-butir air mata keluar dari kedua belah matanya. Dia menangis. Sang suami pun tidak tahan melihat pemandangan tersebut. Tetapi dia tetap harus menguatkan diri karena dia sudah berjanji kepada pacarnya untuk menikahi dia. Dia akhirnya menggandeng istrinya keluar lagi. Jadi hal tersebut dilakukan selama 29 hari. 1 hari sebelum hari yang sudah ditentukan, hari akhir dari permintaan istrinya, sang suami mulai menyadari betapa sebenarnya rasa cinta dia terhadap istrinya itu masih ada. Betapa selama itu rasa cinta dia terhadap istrinya itu tersembunyi karena dia sudah tidak lagi memperhatikan istrinya, tidak lagi menjaga kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mereka bangun. Dia terlalu sibuk dengan pacar barunya.
Dia mengerti bahwa rasa cinta itu masih demikian kuatnya. Tidak ada lagi kebencian kepada istrinya. Menyadari hal tersebut, dia segera pergi keluar ke rumah pacarnya. Dia memberitahukan kepada sang pacar bahwa, mohon maaf, perkawinan yang kita rencanakan batal. Saya masih mencintai istri saya. Semuanya ini adalah kesalahan saya. Seharusnya sejak hari pertama perkawinan kami sampai maut memisahkan kami, saya harus menjaga dia. Saya harus membahagiakan dia. Saya sudah menyadari kesalahan saya. Jadi sekali lagi, pernikahan yang kita rencanakan batal. Seperti biasa, wanita idaman lain, ketawa genitnya hilang, berubah meraung-raung. Pagi hari itu kebahagiaan muncul di hati sang suami. Kebahagiaan yang dulu dia pernah rasakan. Rasa cinta terhadap istrinya yang dulu membara, yang pernah dia rawat, dia jaga pada saat dia berpacaran dan pada awal masa-masa awal perkawinan mereka. Dia segera pulang ke rumah. Dia ingin mengungkapkan kembali keteguhan cintanya kepada sang istri. Dia ingin mengatakan kepada istrinya bahwa mulai hari ini sampai maut memisahkan kami, sampai maut memisahkan kita, saya akan tetap mencintai kamu. Saya akan menjaga hidup kamu. Sebelum dia pulang ke rumah, dia mampir ke toko bunga. Dia membeli bunga yang paling indah untuk dipersembahkan kepada istrinya yang tercinta. Dia menulis beberapa patah kata. Istriku yang tersayang, saya menyadari kesalahan saya. Maafkanlah saya. Saya berjanji mulai hari ini sampai maut memisahkan kita, saya akan menggandeng kamu keluar dari kamar tidur setiap pagi. Dari suamimu yang selalu mencintai kamu. Dengan perasaan bahagia yang tidak terkira, dia segera pulang ke rumah. Dia masuk ke rumah, membuka pintu rumahnya, mendapati rumahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Segera dia bergegas masuk ke kamar tidurnya. Dia buka kamar tidurnya dengan perasaan yang sungguh berbahagia, membayangkan bahwa dia akan mengungkapkan kembali rasa cintanya kepada istrinya, membangun kembali, merajut kembali rumah tangganya. Tetapi betapa terkejutnya, begitu dia masuk ke kamar, dia melihat tubuh istrinya sudah terbujur kaku. Istrinya meninggal dunia karena penyakit kanker. Belakangan dokter pribadinya memberitahu dia bahwa sudah sejak lama istrinya menderita penyakit kanker. Dokter pribadinya sudah memberitahu istrinya bahwa kehidupannya tidak akan bisa bertahan selama 30 hari ini. Jadi istrinya tahu bahwa dia tidak akan mampu untuk hidup melebihi 1 bulan. Dia tahu bahwa dia akan meninggal. Dia sengaja mengajukan syarat-syarat perceraian tersebut, bahwa perceraian hanya akan terjadi setelah 1 bulan. Dia ingin memberi kesan yang baik, kesan yang positif kepada anaknya. Paling tidak di masa-masa akhir kehidupan istrinya, sang anak bisa melihat betapa papi dia adalah seorang papi, seorang suami yang sangat mencintai maminya. Apa yang Anda bisa bayangkan? Seandainya perceraian itu terjadi sebelum 1 bulan, sang anak ikut maminya, kemudian maminya meninggal dunia sebelum 1 bulan, sang anak akan mempunyai dendam yang sangat besar kepada papinya. Menyadari hal tersebut, penyesalan pun muncul. Dia merasa bersalah. Sang suami merasa bersalah, betapa selama ini dia sudah menjadi orang yang sangat bodoh. Dia ingin mengungkapkan rasa cintanya, tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi telinga istrinya yang bisa mendengarkan betapa dia sebenarnya masih mencintai istrinya. Dia masih mencintai
sang istri. Kebanyakan dari kita di dalam hidup ini seringkali melakukan hal yang demikian. Pada saat orang yang kita cintai sudah meninggal, baru kita secara terbuka bercerita kepada teman-teman kita, wah dia adalah manusia yang baik, saya benar-benar mengagumi dia, saya benar-benar mencintai dia. Tetapi pada saat Anda mengatakan hal yang demikian, telinga yang seharusnya mendengarkan pujian-pujian Anda sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Kenapa Anda berani atau mau mengatakan bahwa Anda mencintai seseorang pada saat orang tersebut sudah meninggal? Bukankah Anda bisa mengatakan, menyatakannya pada saat orang tersebut masih hidup? Bukankah akan menjadi satu hal yang luar biasa kalau Anda bisa mengatakan kata-kata yang indah tersebut langsung didengar oleh orang yang bersangkutan? Anda hanya berani mengatakan kebaikan-kebaikan orang tertentu, orang yang Anda hormati, orang yang Anda cintai di belakang orang tersebut, atau pada saat orang tersebut sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Oleh karena itu, kalau Anda mempunyai rasa cinta terhadap siapa saja, rasa kasih sayang terhadap siapa saja, katakan perasaan cinta tersebut saat ini, sekarang juga. Ayo yang datang suami istri yang pasang-pasangan, ayo katakan cinta Anda kepada suami Anda saat ini. Sang suami juga, katakan cinta Anda kepada istri Anda saat ini, sekarang. Ayo. Jangan tunda kata-kata cinta Anda sampai esok hari, karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jangan sampai Anda mengungkapkan kata-kata cinta Anda kepada orang tersebut setelah orang tersebut meninggal dunia, setelah orang tersebut sudah tidak bisa mendengarkannya langsung dari mulut Anda. Buat Anda yang masih berpacaran, oh nggak ada, sini aja, sana nggak ada. Katakan cinta Anda pada pacar Anda saat ini juga, sekarang juga. Bukankah akan sangat indah sekali hidup ini kalau Anda bisa mengungkapkan kata-kata yang baik tersebut, kata-kata yang positif tersebut langsung ditujukan kepada orang yang bersangkutan, sehingga orang yang bersangkutan bisa mendengarnya secara langsung. Betul nggak? Oleh karena itu, dalam masa break yang akan sesaat setelah ini, silahkan Anda nyatakan cinta Anda kepada pasangan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah saya pada malam ke-7 ini. Ayo. Terima kasih. Selamat malam Bante. Nama budaya? Nama seperti kemarin, Dhamma Putra atau Acai? Karena ini kita masuk CD, nanti bingung ini yang nanya siapa ya. Nah. Oh gitu ya. Baik Bante, kita mulai Bante ya. Ini saya akan menceritakan antara seorang bandar judi dengan seorang pengurus wihara. Seorang bandar judi biasanya kinerjanya adalah masalah perjudian, baik bola. Seorang apa? Bandar judi. Bandar judi ya. Biasanya mengelola yaitu permainan judi, baik bola maupun togel istilah Bante ya. Suatu hari si bandar judi ini merasa banyak memperoleh keuntungan dari perjudiannya. Jadi karena banyaknya uang yang dikumpul dari perjudian, bandar judi merasa ingin berbuat kebajikan, yaitu menyumbangkan dana kepada wihara. Sedangkan pengurus wihara ini sangat kental
mengenal si bandar judi ini. Jadi menerima uang tersebut, dan alasan si bandar judi ini adalah untuk berbuat kebajikan. Yang kami pertanyakan Bante, pertama, seorang bandar judi yang kita ketahui itu melanggar sila dan bersubstansi dengan loba, moha, dan dosa. Sedangkan seorang pengurus wihara, beliau telah mengerti apa itu kebenaran yang dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Yang kami pertanyai, satu, karma apa yang diperoleh seorang bandar judi yang memberikan dananya kepada wihara? Itu yang pertama. Yang kedua, karma apakah yang diperoleh seorang pengurus wihara yang telah mengenal bahwasan itu benar atau salah? Nah, itu. Pengurus wihara yang apa tadi? Yang telah mengenal baik buruk itu, yang mengenal dharma, bahwasan ahli ini baik, ahli ini enggak. Karma apa yang akan diperolehnya? Dan apa hubungannya dengan abhidhamma? Terima kasih Bante. Selamat malam. Iya. Jadi kalau seorang bandar budi tersebut mau menyumbangkan dananya ke wihara, itu adalah satu perbuatan baik. Karena itu berdana. Yang namanya berdana itu kan baik, ya. Jadi apa yang harus karma apa? Ya dia karma berdana, karma baik, ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu kan sebenarnya juga bukannya tidak diperbolehkan. Yang membuat karma berdana itu menjadi karma KW2 itu kalau misalkan apa yang didanakan berasal dari hasil menipu, hasil mencuri, ya, hasil menipu, hasil mencuri. Nah, itu nanti masih tetap dananya itu masih tetap berbuat baik, perbuatan baik, karma baik, tetapi karmanya tentu saja itu adalah karma yang kualitasnya kedua, KW2. Kalau dalam bahasa Palinya itu omaka. Omaka itu inferior, ya, tidak super tapi bawah, ya. Nah, jadi jawaban saya kalau ada seorang bandar judi berdana itu perbuatan baik, ya. Jadi mudah-mudahan saja bandar judinya itu berdana terus. Nah, kemudian kalau ada pengurus wihara yang menerima dana tersebut, karma apa? Karma baik, ya, karena menerima kok, diterima saja, nggak ada masalah, ya. Demikian dari saya. Yang lain? Malam, Namo Buddhaya, Bante. Saya masih belum begitu mengerti tentang tadi Bante jelaskan ada lingkup materi halus kalau tidak salah, di mana ada seseorang ketika meninggal kemudian kesadarannya lenyap dan bentuk materi halusnya dalam suatu alam tertentu di mana tidak ada kesadaran, yang dia menunggu karmanya saja. Lalu pertanyaan saya, kemanakah lenyap kesadarannya yang kita percaya bahwa ada sesuatu yang akan bertumimba lahir? Nah, itu kesadarannya lenyap kemana karena materi halusnya masih berada di suatu tempat yang seperti istilahnya badan tanpa sadaran. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya adalah mengenai konsep-konsep Adi Buddha. Kalau di dalam di Indonesia pernah saya membaca konsep Adi Buddha itu sendiri dinyatakan karena mungkin seperti pertanyaan seorang bapak yang kemarin, kalau di agama tetangga Tuhannya ini, kemudian kalau di kita Buddha sendiri, apakah benar itu Sang Hyang Adi Buddha? Lalu kemudian bagaimanakah perkembangan Buddha di Barat mengenai konsep Adi Buddha tersebut? Apakah ada atau hanya di Indonesia saja kita menyebut bahwa Buddha di atas Buddha? Yang pernah saya baca bahwa dalam sabdanya Sang Buddha mengatakan ada Buddha di atas Buddha yang tidak berawal, tidak berakhir, tidak dilahirkan. Apakah itu kita dapat
sebut sebagai Tuhan dalam agama Buddha kita. Karena saya sebagai umat awam, kalau dibilang agama Buddha kita nggak sama loh seperti agama lain yang punya Tuhan dengan sebutan khusus, masih bingung karena saya belum mempelajari Buddha sedemikian, tingkatannya masih rendah gitu Bante. Jadi kadang-kadang bingung juga. Kadang-kadang anak-anak juga suka bertanya, kalau memang tidak ada yang disebut Tuhan, lalu bagaimana agama Buddha sendiri? Terima kasih Bante. Ya, dari mana? Dari Kota Bumi. Wah, Kota Bumi ya. Tepuk tangan buat Kota Bumi ini, kayaknya nggak pernah absen ya. Baik, yang pertama adalah pertanyaan tentang makhluk asanya sata atau makhluk tanpa batin. Tadi saya jelaskan bahwa makhluk yang terlahir di sana hanya mempunyai jasmani tanpa mempunyai batin. Jadi mereka hanya menghabiskan karmanya di sana bisa bermiliar-miliar tahun, terlahir seperti patung, sebuah patung tanpa ada gerakan apapun. Pertanyaannya, kemanakah kesadaran dari makhluk tersebut? Mereka, jawabannya pertama, mereka yang terlahir di alam-alam tersebut terlahir karena mempunyai pandangan keliru. Mereka beranggapan bahwa penderitaan ini disebabkan karena mereka mempunyai batin, sehingga kalau mereka tidak mempunyai batin maka tidak akan ada penderitaan. Kesalahan pandangan yang demikian ini pada saat mereka mencapai jana dan mereka mempunyai satu keyakinan yang demikian ini, maka orang tersebut akan terlahir menjadi seorang yang suatu makhluk yang tanpa batin. Pada saat mereka terlahir di alam-alam tanpa batin tersebut, maka kesadarannya akan berhenti, tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi sampai orang tersebut menghabiskan karmanya di alam tersebut. Pada saat karma yang membuat dia terlahir di alam asanya sata atau tanpa batin itu habis, maka batinnya itu akan muncul lagi, membuat dia terlahir lagi di alam-alam yang lain, dan batinnya akan kembali muncul lenyap untuk melanjutkan perjalanannya sesuai dengan karmanya yang sudah dia perbuat di masa lalu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang konsep Adi Buddha. Sebenarnya konsep Adi Buddha itu memang tidak terdapat di kitab-kitab bahasa Pali ya, tetapi sebenarnya konsep Adi Buddha itu ada di kitab-kitab yang lain. Saya pernah membaca, tetapi saya tidak sempat mempelajarinya apakah informasi itu benar atau salah, bahwa kata-kata Adi Buddha itu ada pada zaman dahulu terutama di Indonesia. Ya, itu ada di kitab-kitab tertentu. Ada beberapa kitab, salah satunya yang saya hafal itu Sanghyang Kamahayanikan. Juga ada kitab-kitab yang lain. Juga kata Adi Buddha itu muncul di beberapa kitab aliran Tantrayana. Di Nepal sana itu ada kata-kata Adi Buddha, tetapi kata Adi Buddha itu memang tidak muncul di kitab berbahasa Pali yang saya pelajari. Nah, apakah di agama Buddha itu mempunyai Tuhan? Tergantung bagaimana Anda mengartikan kata Tuhan. Kalau Anda mengartikan kata Tuhan itu sama dengan apa yang diartikan oleh tetangga-tetangga Anda, maka agama Buddha tidak mengenal Tuhan yang demikian itu. Tuhan menurut ajaran Buddha bukanlah Tuhan person, satu makhluk yang menciptakan kita, yang memberi kebahagiaan kepada kita, yang menghukum atau memberi penderitaan kepada kita. Tidak. Tuhan, kalau Tuhan itu dianggap sebagai satu zat yang tidak pernah muncul, tidak pernah lahir, tidak pernah mati, tidak diciptakan, tidak terbentuk, tidak terkondisi, maka kita di dalam ajaran Buddha juga mempunyai sesuatu yang demikian tersebut, yakni Nibbana. Tetapi Nibbana bukanlah suatu makhluk yang menciptakan Anda. Nibbana juga bukan suatu makhluk yang bisa menerima doa-doa Anda. Nibbana juga bukan suatu makhluk yang bisa menghukum Anda atau memberikan kebahagiaan buat Anda. Nibbana adalah satu kondisi tempat kita menuju untuk bisa bersatu dengan Nibbana tersebut. Nah, jadi demikianlah konsep Tuhan di dalam
ajaran Buddha, agama Buddha di Indonesia. Jadi kita berbeda ya, pengertian ketuhanan kita, Tuhan kita dengan yang lain berbeda. Baik. Nama saya Hadi Siswanto dari Kota Gajah. Namo Sayang Budaya Bante. Saya ingin tanya masalah kematian Bante. Jadi kalau istilahnya udah ada orang kematian, dibacakan parita-parita, yaitu parita apa yang harus kita baca untuk melangsungkan kematian itu yang sebenarnya. Yang keduanya, kita ini umat awam ya, katanya kita belajar abidama tiket ke Nibbana. Apa kira-kira kita ini umat awan ini bisa ke Nibbana? Sekian Bante, terima kasih. Baik, jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah ada parita yang biasa dibaca pada saat orang ada orang meninggal dunia. Biasanya kalau di luar negeri ya, di Indonesia juga begitu. Pada saat kita ke rumah duka, ada seseorang yang meninggal dunia, maka parita yang dibaca adalah parita abidama. Jadi kita baca semua parita tentang abidama itu kita baca. Ya, 7 kitab dari abidama ringkasannya itu kita baca. Kemudian juga kita baca Karania Metasutta, ya. Kemudian setelah itu ditutup dengan anicca wata sangkara upada wayadamino upacitwa nirujanti te sang upasamosuko. Tahu kan yang itu ya. Jadi hanya itu aja yang dibaca biasanya di luar negeri. Di Indonesia juga beberapa kali saya ikut juga ada dibaca hal-hal yang demikian. Tetapi juga saya lihat ada beberapa tambahan. Nah, kenapa abidama menjadi penting? Kenapa parita abidama itu kita baca? Anda lihat di dalam sejarah Buddha, ya, bahwa sebenarnya Buddha mengajarkan abidama itu sebagai bentuk perwujudan balas budi. Beliau ingin membalas budi kepada ibunya, ya, mamanya yang sudah terlahir sebagai dewa Santusita di surga Tusita. Dengan pengertian itu, bahwa untuk membalas budi yang terbaik kepada orang tua kita, itu adalah dengan mengajarkan abidama. Sehingga secara tradisi, terutama di Thailand, itu kalau ada orang meninggal, maka anggota sangganya akan membaca iktisar atau ringkasan dari abidama. Kusala dhamma, akusala dhamma, baya kata dhamma, kata me dhamma, kusala yaseming samaye kama wacarang kusalang citang upanang hoti somana sasa katang nyana sampayutang rupara manang was. Begitu terus, itu agak lama karena ringkasan dari 7 kitab dibaca, ya. Setelah itu dilanjutkan dengan Karania Metasutta. Jadi pengertiannya adalah kita secara tradisi menerima bahwa ungkapan terbaik untuk orang atau terutama kepada orang tua kita adalah memberikan pelajaran abidama, sehingga pada saat orang tua kita meninggal maka anaknya akan membacakan itu, ya, dibantu oleh sangganya tentu saja. Itu yang dibaca. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah abidama adalah peta menuju ke Nibbana, ya, tiket menuju ke Nibbana. Nah, apakah bisa umat perumah tangga ini menuju Nibbana? Bisa, bisa kalau Anda berlatih maka bisa, ya. Ya, cuman karena memang umat perumah tangga terlalu sibuk dengan urusan-urusan kehidupannya, akhirnya lupa berlatih, jadi nggak bisa mencapai Nibbana. Tapi jangan khawatir, apa yang Anda pelajari selama 10 hari ini tidak akan pernah hilang
Dia akan terus-menerus bersama dengan arus kesadaran Anda, mulai kehidupan yang sekarang sampai kehidupan-kehidupan berikutnya, sampai Anda mencapai Nibbana. Jangan khawatir, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang. Entah itu kalau Anda tidak bisa mencapai Nibbana pada kehidupan sekarang, satu saat di kehidupan Anda yang berikutnya, pengetahuan yang Anda pelajari malam hari ini, 10 hari ini akan muncul lagi. Saya banyak kejadian-kejadian yang aneh yang sudah saya temui. Misalkan saja ada seseorang yang belum pernah belajar teks-teks tertentu, tiba-tiba dalam jangka waktu yang cepat dia bisa menghafalnya, dia bisa memahaminya, dia bisa bahkan memberi pelajaran kepada orang lain yang sudah belajar bertahun-tahun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah orang tersebut cerdas, jenius? Enggak, semata-mata karena ingatan dari kehidupan masa lampaunya muncul lagi pada saat ini, sehingga meskipun seolah-olah dia baru belajar beberapa bulan, dia sudah bisa menjadi guru, dia sudah bisa mengajari mereka yang bahkan sudah belajar puluhan tahun. Ya, jadi seperti yang saya katakan, jangan pernah khawatir, apa yang Anda pelajari tidak akan pernah hilang, karena dia akan terus-menerus bersama dengan kesadaran Anda, mulai kehidupan sekarang sampai kehidupan berikutnya, sampai kehidupan Anda yang terakhir sebelum Anda mencapai Nibbana. Demikian dari saya. Ada yang lain? Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Nama saya Nurmanti dari Wihara Jojok. Saya seperti yang Bante dulu pernah katakan, katanya doa 2-3 hari bablas. Nah, kita umat di Jojok sore jam 7 kebaktian, jam 2 malam bablas. Nah, sang anaknya yang ditinggalkan itu bertanya, Mbak Nur, nanti kalau ibu saya misalnya menemui detik-detik terakhir itu, yang mau dibacakan parita apa gitu. Nah, saya bingung, umat awam kan belum pernah nungguin gitu ya Bante. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, parita apakah waktu kita menunggu orang yang udah hampir menemui ajalnya. Terima kasih. Parita apakah yang harus kita bacakan pada saat kita menunggu seseorang yang sudah hampir menemui saat-saat terakhir ya, sampai saat terakhirnya? Sebenarnya tidak ada ya secara khusus apa yang harus kita baca. Terlebih sebenarnya yang harus dilakukan adalah memberikan yang terbaik buat orang tersebut dengan mencoba untuk mengingatkannya kepada ingatan-ingatannya ya, dibangkitkan lagi. Dibangkitkan, ingatan tentang hal-hal yang baik itu dibangkitkan. Ya, misalkan saya pernah menunggu orang yang sakit keras, ya dia sudah sangat menderita gitu. Begitu saya sampai, saya langsung mencoba mengingatkan dia. Kamu ingat nggak dulu waktu itu tahun sekian gitu ya, kita sama-sama itu berbuat baik ya, menolong orang. Kamu masih ingat nggak? Wah, itu waktu itu saya senang banget loh ngeliat kamu benar-benar orang yang sangat menikmati sekali waktu kamu memberi bantuan itu. Jadi kita ingatkan akan hal-hal yang baik, bukannya malah sering-sering itu orang kalau dia besuk orang sakit di rumah sakit, begitu masuk udah tahu orangnya diinfus kanan, diinfus kiri, hidungnya kena ini, begitu masuk ke kamar itu, ke ruangan, ditanya, gimana rasanya hari ini? Bagaimana kabar kamu? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang demikian ini kan kata-kata yang nggak perlu, betul? Kalau Anda tanya kabar orang yang diinfus itu bagaimana, jawabannya apa? Sudah pasti kabarnya menderita. Lah yang begini-begini itu nggak usah ditanyakan, nggak usah diingetin, malah bikin orangnya stres malahan. Jadi dicoba dibangkitkan. Jadi saya biasanya atau teknik-teknik yang harus kita bangkitkan adalah kita tunjukkan kepada orang tersebut bahwa kita ini bahagia.
supaya menginspirasi dia supaya bahagia. Artinya kita tersenyum, diajak tersenyum orang tersebut, diingatkan akan hal-hal yang baik. Kemudian mungkin juga kalau dia suka berbuat baik, berdana bunga kepada Buddha, juga diajak dia untuk melakukan persembahan bunga atau apapun kepada Buddha atau kepada wihara, ya, diajak untuk melakukan hal-hal yang demikian itu. Nah, kalau orangnya sudah nggak sadar apa yang harus dilakukan, pancarkanlah terus cinta kasih, semoga dia juga tidak menderita, atau bacakanlah mungkin yang paling mudah Karanya, ya, Karanya Metta Sutta, dengan harapan semoga orang tersebut bisa segera keluar dari penderitaannya, ya. Jadi poinnya, intinya, bangkitkanlah ingatan-ingatan dia, galilah ingatan-ingatan dia tentang hal-hal baik yang sudah pernah dia lakukan, sehingga dia mampu mengingatnya dan akhirnya merubah arus kesadarannya menuju ke arah yang positif, yang baik. Ya, demikian dari saya. Yang lain? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Nama saya Akwan dari Wihara Metro. Ya, agak maju ke depan, mungkin dekat speaker, agak ini dia. Iya. Ya, yang akan saya tanyakan Bante, di dalam ajaran agama Buddha, bila seseorang meninggal, sebaiknya mereka dikremasikan atau dikebumikan? Sekian jawaban saya. Minta penjelasannya. Terima kasih. Kalau orang tersebut beragama Buddha, tentunya seperti yang sudah kita ketahui, ya, yang paling baik dikremasikan daripada dikebumikan. Jadi ini adalah tradisi yang bahkan dilakukan oleh pada masa-masa guru agung kita masih hidup, Buddha Gautama juga masih hidup. Jadi jawabannya singkat saja, tentunya lebih baik dikremasikan, jangan dikubur. Tradisi dikubur itu tradisi yang lain, bukan tradisi kita, ya. Jadi jawabannya itu saja, dikremasikan. Namo Buddhaya, Bante. Saya ingin bertanya, dan mungkin tidak bertanya, mohon dijelaskan, karena kebetulan pada saat ini adalah umat Buddha sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, dan kebanyakan masih terfokus pada paham lain tentang penciptaan-penciptaan. Kiranya sudah berapa hari ini, biarpun sudah dikatakan bahwa di agama Buddha tidak ada penciptaan, tapi dalam pikiran kita, umat Buddha masih melekat pemikiran-pemikiran tersebut. Kalau Bante berkenan, di dalam 62 pandangan salah, itu di dalam Sutta Pandangan Salah 62 itu ada, yaitu kronologi terjadinya, yaitu Yang Maha Pencipta. Nah, kalau Bante berkenan, tolong dijelaskan tentang kronologi itu. Jadi kami biar tercerahkan masalah terjadinya Maha Pencipta. Yang kedua, kalau pada saat ini tidak cukup waktunya, mungkin bisa dijawab yang besok, yaitu tentang terjadinya manusia, makhluk. Karena dalam Aganya Sutta juga dijelaskan tentang terjadinya makhluk. Kalau di pandangan Buddha tidak dua, Adam dan Hawa, tapi banyak. Nah, kami mohon, karena ini mediumnya banyak, jadi bisa tercerahkan banyak.
Jadi mohon nanti dijelaskan proses terjadinya makhluk hidup, manusia dari apa terus berproses menjadi manusia itu. Terima kasih Bante. Baik. Di Indonesia suka sekali ngomongin yang gini nih. Hah? Hah? Iya, ngomongin masa lalu katanya. Tapi mungkin ada baiknya juga ditanyakan karena saya yakin juga masih banyak yang keliru mengerti tentang apa ya tadi yang ditanyakan. Jadi memang benar kalau di agama kita itu tidak ada proses penciptaan seperti yang di dunia luar sana ya diyakini kebenarannya. Kemudian juga ada di satu suta tentang kekeliruan. Ada suatu makhluk yang terlahir di alam dewa sana. Dia keliru mengartikan pengalaman kehidupannya. Dia beranggapan bahwa dia adalah makhluk yang kekal, tidak mati-mati. Sehingga dia akhirnya keliru mempersepsikan dirinya sendiri, menganggap bahwa dia adalah maha yang maha-maha segalanya. Ya. Kekeliruan ini terjadi karena Anda lihat di surga yang pertama saja, kalau kita bandingkan, surga itu kan ada 6 ya. Surga yang pertama saja, 1 hari di alam surga sana itu sama dengan 50 tahun di alam manusia. Surga yang atasnya lagi, 1 hari di surga sana sama dengan 100 tahun alam manusia. Surga yang di atas lagi itu 1 hari sama dengan 200 tahun alam manusia. 1 hari lagi di atasnya sama dengan 400. Yang di atasnya lagi 1 hari sama dengan 800 tahun. Sehingga kira-kira pada saat makhluk yang berada di surga paling atas tersebut, kedip matanya manusia meninggal. Ya. Lah kalau Anda bayangkan katakanlah 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. 1 hari sama dengan 3200 tahun manusia. Itu kira-kira 1 detik berapa tahun? 1 detik di alam surga paling atas tadi itu kira-kira sama dengan berapa tahun umur manusia. Sehingga kalau dewa tersebut kedip mata 1 detik, tek, manusia mati. Ya, paham maksud saya? Kan 1 detik katakanlah equal atau sama dengan 80 tahun manusia. Nah, setiap detik itu manusia mati. Sehingga salah satu makhluk di alam situ, alam sana itu keliru mempersepsikan bahwa loh, ini manusia ini bagaimana toh? Saya kedipi kok mati terus. Enggak, maksud saya kok cepat mati gitu. Nah, dia merasa bahwa dia enggak mati-mati. Kemudian dia menganggap bahwa dia ini kekal. Pada suatu hari ada 1 orang murid Buddha yang mempunyai kekuatan supranatural. Dia bisa naik ke alam-alam surga tersebut. Dia mencoba untuk bertanya kepada para dewa tersebut. Dia masuk ke alam dewa yang paling rendah. Dia bertanya kepada dewa di alam rendah tersebut. Dewa terendah, di manakah Catur Mahabhuta? Ya, Catur Mahabhuta itu unsur atau elemen tanah, api, angin dan apa? Patawi, apo, tejo, wayo, tanah, air, api dan angin. Di manakah mereka ini tidak mempunyai lagi tempat untuk berpijak? Nah, dewa di alam rendah tidak ada yang bisa menjawab. Kemudian dia menyarankan, kan alam dewa ada 6. Cobalah naik ke alam dewa yang kedua. Kamu tanyakan. Mungkin di alam dewa yang kedua itu ada yang bisa menjawab. Nah, murid ini kembali naik ke alam dewa yang kedua, bertanya hal yang sama, tidak ada yang bisa menjawab. Sampai akhirnya naik ke 3 nggak bisa, ke tingkat 4 nggak bisa, ke 5 nggak bisa, terakhir ke 6. Ke 6 dia diminta untuk bertemu dengan Dewa Maha Brahma. Di sana ada 1 dewa yang mengetahui segalanya. Kamu cobalah tanyakan pada dewa tersebut.
Pada saat orang tersebut bertemu dengan dewa tersebut, dia bertanya pertanyaan yang sama. Dewa tersebut menjawab dengan kata-kata, saya adalah yang maha mengetahui, saya adalah yang maha kuasa. Nah, si orang tersebut kembali bertanya, tapi dewa, pertanyaan saya itu bukan tentang itu. Saya bertanya, di manakah 4 unsur ini tidak ketemu pijakannya? Dewa itu kembali berkata, saya adalah yang maha kuasa, saya adalah yang maha mengetahui. Ditanyakan lagi, tetapi saya tidak membutuhkan jawaban itu. Yang saya tanyakan, 4 elemen ini di mana? 4 elemen ini tidak menemukan pijakannya. Itu ditanyakan sampai 3 kali, sampai akhirnya dewa tersebut yang menganggap dirinya sebagai makhluk maha kuasa, maha mengetahui, memanggil orang tersebut, sini. Dipanggil, dirangkul, kamu itu kalau tanya itu jangan di depan dewa yang lain dong, malu-maluin aja kan. Nah akhirnya dewa tersebut menyarankan, kenapa kamu jauh-jauh sampai ke alam surga ini? Bukankah di bumi di sana ada makhluk yang tercerahkan sempurna? Turunlah segera ke bumi, ajukan pertanyaan itu kepada beliau, pada Buddha. Dialah yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Jadi itu yang ada di sutta ya, yang bisa kita jadikan referensi. Jadi sutta tersebut muncul 2600 tahun yang lalu. Jadi bahkan 2600 tahun yang lalu itu Buddha sudah memberikan satu sutta tersebut kepada murid-muridnya untuk memberi satu pelajaran bahwa di alam surga sana paling atas itu ada satu makhluk yang keliru mempersepsikan dirinya sendiri, menganggap bahwa makhluk tersebut adalah yang maha kuasa, maha mengetahui. Tetapi Buddha mengatakan bahwa makhluk tersebut menganggap demikian karena dia kekeliruan pandangan dia. Salah satu pandangan salah, satu dari 62 pandangan keliru. Demikian dari saya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terjadinya makhluk, terjadinya manusia, apakah itu dari Adam dan Hawa? Tidak ya, jadi kita tidak ada makhluk yang pertama, itu tidak ada. Buddha mengatakan bahwa awal dari kehidupan ini sudah tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diketahui karena saking lamanya. Jadi bahkan bisa dikatakan bahwa kehidupan ini adalah tanpa awal. Ini yang dikatakan oleh Buddha. Tetapi sebenarnya sebagai umat Buddha, kita jangan terlalu terjebak kepada masalah-masalah yang demikian ini. Ya, karena masalah-masalah yang demikian ini tidak ada manfaatnya buat kita semua untuk mengakhiri penderitaan kita. Apakah Anda mengetahui tentang masalah penciptaan atau Anda tidak mengetahuinya, sama sekali tidak berpengaruh kepada usaha Anda untuk segera mengakhiri penderitaan. Yang lebih penting adalah saat ini Anda ini adalah orang yang menderita. Dan yang lebih penting lagi, Buddha sudah mengajarkan sebab-sebab penderitaan itu. Buddha sudah mengajarkan jalan untuk bisa tercapainya musnahnya penderitaan tersebut. Itu yang lebih penting. Bagaimana cara mengakhiri penderitaan ini sehingga kita menjadi manusia yang bahagia. Baik, demikian dari saya.